Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Pro dalam mosi kali ini, yaitu pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUH Pidana baru yang termuat dalam pasal 218 sampai dengan 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bersama saya, Tiara Zain Anggreni sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan argumentasi berdasarkan filosofi dan latar belakang mosi serta pembicara kesimpulan. Rekan berpikir saya, Karunia Silitonga sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi berdasarkan landasan yuridis. Putu Narayana Mahagotra yang akan memaparkan argumentasi berdasarkan landasan sosiologi dengan ditunjang studi komparasi. Demokrasi tanpa hukum bisa menjadi liar dan menimbulkan anarki. Sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa zalim serta sewenang-wenang. Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas bahwa kami menerima lahirnya mosi kali ini. Kami tegaskan bahwa urgensitas serta implikasi mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUH Pidana baru merupakan suatu lahirnya prinsip kebebasan yang berbudi luhur. Indi date legis vivortior omnia posset. Hukum dibuat, jika tidak, maka yang terbuat akan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Dewan Juri yang mulia, adapun arti kebebasan yang bersifat anomali, kebebasan termasuk suatu yang bersifat asasi. Suatu kebebasan tidak akan mungkin diartikan sebebas-bebasnya. Pemenuhan hak asasi tidak berlaku secara mutlak dan tidak boleh memiliki unsur menghina, fitnah, dan mengujar kebencian. Sehingga negara hadir dan berhak untuk membatasi apabila berpotensi mengancam integrasi dan keamanan nasional. John Renwick berpendapat bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara akan menyebabkan subsosialitas, yaitu akan menyebabkan suatu kekacauan di tengah masyarakat. Untuk itu, pengaturan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUH Pidana Baru Nasional merupakan sesuatu yang benar dan seharusnya ada. Tuntutan ide bernegara yang terangkum dalam konsep Indonesia adalah res taat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila Sila keempat menjadi pondasi bahwa rakyat memiliki kebebasan dalam berpendapat. Akan tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan. Dan dalam hal ini, Undang-Undang Dasar tidak membenarkan tindak pidana penghinaan. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, juga menjadi bagian dari simbol negara Indonesia sebagai negara berdaulat. Sehingga perlunya pengaturan terhadap Presiden atau Wakil Presiden untuk melindungi harkat dan martabatnya. Kontroversi tentang pengaturan penghinaan pasal terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUH Pidana baru merupakan suatu hal ataupun konsep yang disajikan secara baru dan suatu pembeda antara pengaturan yang tertuang dalam KUH Pidana yang saat ini berlaku dan yang baru terletak pada pejabat negara dan Presiden atau Wakil Presiden sebagai pribadi warga negara yang dimana harkat dan martabatnya perlu dilindungi. Dan selanjutnya kami di sini akan tetap menerima lahirnya mosi kali ini dengan tegas, dan bangunan argumentasi selanjutnya secara yuridis akan dibangun dan dibicarakan oleh pembicara kedua kami. Dewan Juri yang saya muliakan, melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan berpikir saya. Meskipun pasal penghinaan dalam KUHP yang lama telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dan kemudian tertuang kembali pada KUHP yang baru. Dalam hal ini, sangat menarik untuk dilihat sejauh mana urgensi memasukkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru. Boleh saja MK pada putusannya mendasarkan pada suara rakyat yang objektif. Namun hal ini perlu kita kaji ulang, mengingat kondisi masyarakat saat ini yang terlalu ekstrim dalam memaknai kebebasan berpendapat. Menelaah KUHP yang baru haruslah bertolak pada 3 substansi hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban, serta pidana atau pemidanaan yang akan diuraikan. Dan mengingat kembali fungsi hukum itu sendiri ialah sebagai rekayasa atau kontrol sosial masyarakat. Dewan Juri yang saya hormati, di sini kita perlu memahami makna dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Absolut sentientia, expository non indicat. Sebuah dalil yang sederhana, tidak perlu
penjelasan yang lebih lanjut. Di sini sudah ditekankan mana pendapat yang dilindungi oleh hukum suatu negara dengan pendapat yang sebaliknya dari kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Pasal 218 hingga 220 KUHP yang baru dijelaskan pendapat yang dibatasi ialah pendapat yang mengandung penghinaan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat presiden dan wakil presiden. Bukan berarti kita menolak adanya kritik, mengingat Indonesia ialah negara demokrasi. Di mana apabila pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ditiadakan, dan akhirnya akan dianggap hal yang biasa oleh masyarakat. Hal ini sama juga dengan kita tidak menghormati nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dapat menjadi bahan pertimbangan melihat isu yang beredar dalam masyarakat saat ini, bahwa adanya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dikatakan telah melanggar HAM. Perlu dipahami bahwa HAM mengharamkan segala tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dengan bentuk penghinaan, karena secara fitrahnya manusia dilahirkan dengan derajat, harkat, dan martabat yang sama. Hal itu pun berlaku bagi seorang presiden dan wakil presiden. Hal ini merujuk pula pada asas equality before the law, bahwasanya semua orang sama di hadapan hukum. Dan adanya aturan tentang kedudukan dan tugas presiden dan wakil presiden, di mana sudah berturut-turut dijelaskan dalam pasal 4, 6, 7 hingga 9 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis yang harus kita maknai ialah bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai tokoh sentral suatu negara perlu mendapatkan perlindungan khusus. Jika kita mencermati isi KUHP yang baru dalam pasal 218 hingga 220, di mana sebelumnya dalam KUHP yang lama ialah delik umum dan kemudian diubah menjadi delik aduan dalam KUHP yang baru, bahwa ini sudah membuktikan pemerintah dalam hal ini presiden dan wakil presiden menghindari adanya kolonialisasi dalam KUHP yang baru. Mengutip pernyataan Patra M. kebebasan berpendapat yang tidak diperbolehkan dengan alasan yang pertama sebagai instrumen politik atau ekonomi untuk menekan orang lain, kedua sebagai bentuk perilaku yang diskriminatif, dan ketiga tidak adanya dasar yang rasional dan tidak objektif. Pasal 19 ayat 3 International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 menegaskan kebebasan dapat dibatasi oleh negara demi keamanan negara dari segala bentuk ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pada konstitusi negara Indonesia sendiri, pengaturan mengenai kebebasan tidak bersifat mutlak, dikarenakan dalam pasal 28J ayat 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya jika melihat pada ketentuan pada pasal tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa negara Indonesia melintasi segala tindakan kebebasan dengan bentuk pembatasan. Yang diizinkan hanya kebebasan yang tidak menyerang ataupun merendahkan orang lain, termasuk dalam hal ini ialah harkat, martabat, hingga kehormatan. Pembatasan ada karena tidak adanya batasan. Silakan berpendapat karena sejatinya Indonesia ialah negara demokrasi. Tetapi jangan sampai membuat kita lupa akan garis batasan yang sudah diatur. Injak jarum kaki terluka, sangat sakit bila berjalan. Izinkan saya menyampaikan sepatah kata Hendrik Id Acer de Feiten an. Hukum senantiasa tertatih-tatih dengan perubahan zaman. Dewan juri yang terhormat, dalam konstruksi argumentasi kami ini yaitu urgensitas pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru yang dilihat dari sudut sosiologisnya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan juga kedua dalam tim kami. Barda Nawawi Harif dalam bukunya menyatakan bahwa hukum pidana tidak ada artinya apabila hanya terfokus kepada KUHP saja, tetapi tidak terfokus juga kepada perkembangan ilmu hukum pidananya. Perubahan hukum pidana terhadap criminal law reform dan juga legal substance reform harus diikuti juga dengan pembaruan ilmu hukum pengetahuan hukum pidana. Kedadi pun harus diikuti dengan pembaruan budaya hukum masyarakat dan juga pembaruan struktur perangkat hukumnya. Dewan juri yang terhormat, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, disitulah terdapat hukum.
Hukum senantiasa mengikuti perkembangan dari masyarakatnya. Apabila hukum tidak terlaksanakan, maka akan mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum serta ketentuannya dibuat untuk ditaati oleh masyarakat agar terlaksanakannya harmonisasi antara masyarakat dan juga umat manusia. Karena itulah alasan mendorong kami untuk setuju pada mosi kali ini. Jika melihat sejarah ke belakang, penghinaan terhadap presiden telah terjadi sejak tahun 2005, yang dimana foto Presiden SBY direkayasa dengan salah satu artis yang berpose dengan seorang pria yang dipublikasikan melalui blog. Pada tahun 2015, foto Presiden Jokowi bersama seorang artis yang kalimatnya tidak senonoh. Hal itulah yang menjadi dasar untuk tercantumnya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru yang membentuk poin-poin krusial, diantaranya perkembangan teknologi informasi yang melalui media sosial menjadi wadah penghinaan presiden dan wakil presiden, yang dimana contohnya yaitu Presiden Jokowi yang dihina oleh oknum tidak bertanggung jawab mengakibatkan penyebaran ujaran kebencian sehingga presiden dan wakil presiden kehilangan marwah atas martabat dan kehormatannya. Yang kedua, presiden merupakan representasi bangsa dari sudut pandang objek internasional, sehingga presiden dan wakilnya harus mendapatkan perlindungan baik secara yuridis dan juga posisinya dalam wewenangnya, sehingga benar-benar menjadi representasi bangsa dan negara lain. Selanjutnya, tanggapan presiden yang mendukung terhadap pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, bahwasannya negara ini penuh dengan kesantunan. Pasal tersebut memberikan dampak kepada masyarakat agar lebih kritis dan juga memproteksi. Lagi pula adanya batasan antara yang mana disebut dengan menghina dan juga yang bukan. Selanjutnya yang terakhir, negara Kamboja pada tahun 2018 telah menerapkan pasal penghinaan pada penguasa negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan tindakan yang dianggap mengancam atau serangan keamanan nasional. Kehidupan masyarakat sebagai objek hukum perlu diatur untuk menciptakan ketertiban sosial dan juga kehati-hatian yang objektif. Salah satunya dengan cara membentuk kebijakan melindungi negara, presiden, serta wakilnya dari celaan sosial dan juga serangan politik yang bertujuan untuk tidak mengganggu ketertiban masyarakat itu sendiri. Begitulah Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya gagasan kami, baik secara historis, yuridis, dan juga sosiologis, kami sangat optimis dan mampu bahwasannya kami dapat mempertanggungjawabkan argumentasi kami secara akademis dalam menyokong dan mendukung secara komprehensif penerapan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, di mana kami berdiri di sini tetap optimis dan sepakat tegas akan posisi pro dalam lahirnya mosi kali ini, yang mana argumentasi kami telah dibangun secara komprehensif, mulai dari pembicara pertama sampai dengan pembicara ketiga kami, Fiat Yastitia Pereat Mundus. Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Untuk itulah keadilan hukum dalam harkat dan martabat seorang presiden sebagai representasi bangsa atau wakil presiden harus diatur dalam KUH pidana baru. Adapun pembeda dengan KUH pidana yang saat ini berlaku, yaitu terletak pada delik yang mana pembuatan poin pada pasal penghinaan terhadap presiden sudah diatur dengan jelas dalam makna pasal demi pasal. Bukan untuk menghilangkan hak kebebasan, melainkan untuk poin penghinaan yang dalam hal ini merupakan delik aduan dengan pertimbangan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekacauan hukum. Interpretatio caesat in claris, interpretation es perversio. Jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, sebab penafsiran terhadap kata-kata yang jelas itu berarti penghancuran.
sehingga penafsiran pada pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUH pidana baru merupakan sesuatu yang diatur dengan jelas dan perlu menjadi ius constitutum pada masa ini. Demikian Dewan Juri yang terhormat, segala bentuk argumentasi yang telah kami jabarkan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.